Kenapa kemudian muncul inisiatif dari kepala suku memberikan nama atau memberikan, bukan gelar, itu memang nama ya, Yohanes kepada Pak Anies, karena mungkin secara malam begini ketemu lagi nih. Sekian lama nggak ketemu ya Bang. Saya mas pengen klarifikasi juga Bang. Kan selama ini kan dulu kan saya sempat konten nih bareng Abang di Papua ya kan. Kebetulan yang narasumber sendiri Abang kan tentang ini pembaptisan Pak Anies sih, katanya kan Anies Baswedan dibaptis kan katanya dengan nama Yohanes. Nah, Abang di luar sana sempat juga diisuin bahwa gereja Abang itu gereja sesat. Kalau salah saya mohon dikoreksi Bang. Saya minta klarifikasi Abang. Gimana? Nah saya Bang, bener loh, saya kaget loh Bang. Wah, kok bisa ini? Nah saya mau cari Abang Billy ini di mana nih? Kebetulan kita belum bisa ketemu hari ini. Saya minta klarifikasi. Baru ketemu ya setelah 3 bulan lebih lah, 3 bulan kunjungan kita ke Papua itu. Jadi sampai sekarang alhamdulillah ya teman-teman. Jadi dulu awal isunya ini kan ketika datang ke Papua Pak Anies waktu itu, dan salah satu agendanya adalah datang ke Rumah Doa Alpha Omega. Ada 2 hal yang ingin saya klarifikasi, apakah benar Rumah Doa Alpha Omega itu sesat? Terus yang kedua, apakah benar Pak Anies itu dibaptis sampai dia dapat nama Yohanes? Tentang Alpha Omega yang pertama, Alpha Omega itu kan waktu itu jadi viral ketika kontennya Cokro TV ya ngangkat bahwa Rumah Doa Alpha Omega yang waktu itu dikunjungi Pak Anies sesat. Dan saya sempat bikin klarifikasi juga di beberapa channel, dan saya perlu tegaskan lagi sampai sekarang karena itu beritanya simpang siur kan banget sampai sekarang. Betul. Rumah Doa Alpha Omega yang didatangi di Sentani itu berbeda dengan Rumah Doa Alpha Omega yang waktu itu dikontenkan oleh Ade Armando di Cokro TV. Yang pertama karena daerahnya berbeda. Terus kemudian secara umum juga apa yang kita anut dan apa yang dikerjakan oleh jemaat ataupun pendeta di sana juga berbeda. Dan berita yang diangkat oleh Ade Armando itu kan sebenarnya sudah bertahun-tahun yang lalu ya. Dan baru diangkat karena memang mungkin mencari inilah sambungan-sambungan Alpha Omega yang sesat itu. Jadi itu kebetulan adalah nama yang sama. Jadi Alpha Omega yang di Sentani yang milik keluarga saya itu dengan ada salah satu Alpha Omega yang di pemberitaan itu dikabarkan mereka memiliki peribadatan yang sesat, cara-cara tata ibadah yang sesat. Jadi itu 2 hal yang berbeda. Paling simpelnya adalah itu kotanya berbeda teman-teman, kabupaten yang berbeda, dan yang satu di Sentani, dan yang Pak Anies datang itu di Sentani. Dan sepenuhnya itu salah bahwa kami Rumah Doa Alpha Omega ini terdaftar secara resmi secara badan hukum, lalu kemudian tata ibadah yang dilakukan pun juga tentunya bukan hal yang bisa kita kategorikan menjadi sesat. Dan ini bisa dicek, bisa datang ke Rumah Doa Alpha Omega, melihat tata ibadahnya, ibadah setiap hari Minggu bisa dilihat. Jadi itu klarifikasi pertama tentang Rumah Doa Alpha Omega yang dianggap sesat. Ya. Nah untuk rumah ibadah tadi ya Bang, kan saya sempat ke sono ya kan, saya sempat main ke sono, sempat melihat ke dalam, suasana di dalam. Saya melihat biasa-biasa saja kan, nggak ada hal yang aneh, bahkan ya normal-normal selayaknya. Nah pas ada isu seperti itu, saya benar-benar merasa kaget loh Bang. Lah apa iya yang diisukan seperti ini? Lah kok bisa gitu loh? Lah yang saya sendiri ngelihat gitu kan, ini nggak bener ini. Nah makanya saya butuh Abang Billy, mana Abang Billy? Saya mau nanya. Nah akhirnya baru udah lama ya, baru sekarang baru tempat. Ini sama kayak gini Bang. Kalau saya analogikan ya, kalau kita misalkan kesamaan nama itu kan hal yang lazim ya. Kayak misalkan, mohon maaf saya ambil contoh nama peribadatan Islam. Iya betul. Kalau kita melihat nama misalkan Masjid Al Hidayah gitu, kan banyak sekali namanya Masjid Al Hidayah Bang. Betul. Alirannya beragam, tempatnya beragam, dan tentu penafsiran orang terhadap nama itu dengan masing-masing tempat yang berbeda itu juga pasti beragam. Itu yang terjadi juga dengan Alpha Omega. Karena Alpha Omega ini sebenarnya adalah bahasa yang dikutip dari Alkitab, Alpha dan Omega itu artinya yang awal dan yang akhir. Dan Alpha Omega kan nama-nama umum yang digunakan masyarakat Papua khususnya buat penamaan tempat ibadah. Termasuk juga kayak nama Yohanes, nama Petrus, nama Simon itu kan gampang banget kita temuin di Papua ya. Tapi kalau kita
ke Jawa, kita cari nama Simon Petrus mungkin jarang. Tapi kalau kita geser ke timur, lihat nama-nama itu nama yang wajar, karena itu merupakan nama-nama yang ada di Alkitab, sehingga orang mengambil mungkin untuk jadi inspirasi, mungkin untuk jadi hal baik yang ingin diajarkan untuk yang mereka berikan nama. Jadi seperti itu sih. Berarti clear bahwa konten yang disebarkan pihak sebelah menyesatkan dan sesat. Dan itu bahkan sudah diklarifikasi sendiri oleh Ade Armando. Waktu dia naikkan video pertama sudah diklarifikasi, bahkan video pertama di take down. Video kedua, kalau kita nggak menyimak utuh sampai selesai, itu kita nggak akan dapat poinnya ya, karena itu strategi dari sebelah lah. Tapi kalau kita lihat secara utuh, itu diklarifikasi bahwa merupakan hal yang berbeda, entitas yang berbeda, lokasi yang berbeda, dan kita harus lihat klarifikasi yang di Cokro TV itu secara utuh. Tapi itu sih sudah berbulan-bulan yang lalu, saya rasa sudah nggak jadi masalah yang saat ini sudah clear. Oke, selesai yang itu emang udah clear. Berarti nggak yang menyesatkan sono ya? Iya. Oke. Nah yang kedua bang, ya. Tentang isu yang ditebarkan lagi Pak Anies Baswedan gitu kan, dibaptis dengan nama Yohanes. Nah, tolong minta dong klarifikasi. Soalnya abang pelaku utama loh. Iya benar. Itu bukan pelaku utama sih. Tepatnya karena kejadian itu kejadian di rumah abang. Di rumah dan di gereja abang ya. Betul. Orang tua ya. Betul. Dan kalau itu dicermati, kalau teman-teman nanti bisa meninjau ulang videonya yang diproduksi oleh Dapur Enggak ini, itu kan sebenarnya dilakukan di depan bang. Betul. Bahkan sebelum kita mulai masuk ke dalam. Dan apa yang dilakukan di depan itu kan bukan prosesi ibadah. Yang dilakukan di depan itu adalah proses penyambutan, yang merupakan tradisi, merupakan bagian dari adat yang dilakukan oleh pendoafi di sana, oleh kepala suku di sana untuk menyambut tamu yang datang. Jadi ketika itu dilakukan di luar secara adat, ya kita nggak bisa dong mengklaim itu sebagai proses baptisan bahkan atau proses ibadah secara kekristenan, karena itu dua hal yang berbeda. Secara konteks, secara pengertian, secara tata laksana juga merupakan hal yang berbeda. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa Pak Anies tidak pernah sekalipun dibaptis ataupun mengalami proses peribadatan secara Kristen ketika dia berada di Papua. Dan ketika konteks yang di depan itu merupakan proses penyambutan karena ada tamu asing yang datang ke dalam daerah tersebut, daerah wilayah pendoafi tersebut. Maka kepala suku sebagai tradisi yang baik mereka menyambut dengan baik. Lalu kenapa kemudian muncul inisiatif dari kepala suku memberikan nama atau memberikan, bukan gelar, itu memang nama ya, Yohanes kepada Pak Anies, karena mungkin secara suku kata berdekatan ya, Yohanes dan Anies. Dan kemudian yang seperti saya tegaskan sebelumnya juga bahwa Yohanes ini merupakan nama-nama common name, nama-nama yang biasa muncul di wilayah Papua di Indonesia Timur, nama-nama yang ada di Alkitab. Sehingga ketika dia mendapatkan nama tersebut, Pak Anies Baswedan ini dianggap dekat dengan mereka, menjadi bagian dari mereka. Bahkan kalau kita melihat video secara utuh, setelah itu dikalungkan noken dan kemudian dititipin amanah. Kalau setelah selesai kegiatan dimasukkan matoa di dalamnya, dan sebagai perwujudan bahwa ketika sudah mendapatkan penyambutan yang baik, lalu step selanjutnya mendapatkan kepercayaan dan dititipkan amanah di dalam noken tersebut. Dan itu sebenarnya satu rangkaian prosesi adat yang tidak bisa sama sekali kita tafsirkan sebagai prosesi ibadah atau bahkan sampai ke baptisan. Itu nama Yohanes satu bentuk penghargaan, penyambutan. Betul. Gitu aja. Iya, penyambutan. Dan kalau kita proses baptisan itu sebenarnya sebuah prosesi ibadah yang harus dilakukan karena ada tujuan tertentu kan. Dan misalkan ada baptisan yang dilakukan secara percik atau baptisan yang dilakukan secara selam. Dan Pak Anies kan nggak mengalami itu. Ketika dia diberikan nama Yohanes, dia cuma dikalungkan sebuah noken ke lehernya. Iya, betul. Dan itu merupakan prosesi adat. Sekali lagi, itu merupakan rangkaian prosesi adat, bukan sama sekali rangkaian prosesi tata ibadah kekristenan. Oke, clear ya bang? Clear sekali harusnya. Dan sekarang yang unik banget, kalau kita googling, itu Anies Baswedan. Itu Anies Baswedan Yohanes itu muncul di peringkat ke-5 atau ke-6. Jadi orang banyak sekali yang mencari tahu bahwa apa hubungannya Anies Baswedan sama Yohanes. Dan kan kalau mereka bahasa sebelah itu kan sering menganggap itu sebagai proses baptisan. Tapi seperti klarifikasi saya tadi bahwa itu merupakan tafsiran atau merupakan
hal yang perlu diklarifikasi ya, karena sampai saat ini banyak sekali berita muncul, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang prosesi baptisan atau nama Yohanes Anies Baswedan ini berasal. Oke. Sekarang udah jelas yang ngomong selaku pemilik gereja sendiri ya, orang tuanya ya. Orang tua saya. Narasumbernya jelas, jadi clear sekarang udah. Ya, jadi clear. Jadi Yohanes itu bukan nama baptis, tidak melalui proses baptisan, dan itu merupakan prosesi ibadat yang diberikan sebagai proses penghargaan untuk tamu yang datang, yang diterima, dititipkan kepercayaan dan diberikan amanah oleh warga setempat, oleh Ondoafi setempat. Ondoafi itu kepala suku di Papua. Oke, siap. Terima kasih ya Bang. Ada lagi yang ingin disampaikan Bang? Cukup lah, nanti kita tunggu Pak Anies datang lagi ke Papua dan kita tunggu cerita-cerita seru lagi. Ini kenapa kapan lagi nih Pak rencana nih Pak Anies mau ke Papua? Ya semoga ya, Pak Anies sudah janji waktu ke Papua itu tahun ini akan datang lagi. Semoga kita dapat kesempatan kita sama-sama Pak Anies lagi ke Papua. Gitu. Nah, teman-teman Papua juga sangat mengharapkan sih. Bukan cuma yang di Papua nih, dan teman-teman Papua yang ada di Jakarta, di Jawa pun sangat antusias sekali melihat Pak Anies buat ketemu mereka. Untuk kunjungan Pak Anies ke Papua kemarin itu gimana kesannya Bang untuk masyarakat Papua sendiri? Kunjungan ke Papua itu kan sebenarnya agak berbeda ya dengan wilayah yang lain. Ketika di sana nggak ada acara yang besar, nggak ada panggung yang megah, masyarakat banyak berduyun-duyun datang gitu. Tapi justru meninggalkan kesan yang dalam ke beliau sendiri secara pribadi. Jadi beliau bisa ketemu tokoh-tokoh adat, beliau bisa mengalami prosesi adat, beliau bisa berkunjung ke beberapa tempat yang dekat dengan rakyat Papua, Jayapura pada khususnya, karena berkunjung ke Danau Sentani misalnya, makan matoa, dan itu sebenarnya hal yang harus dilakukan sebagai seorang pemimpin ya. Dia harus mengalami langsung, paham pembelajaran langsung dari tempat yang dikunjungi, dan saya rasa kunjungan Papua kemarin berkesan sekali ke pribadi Pak Anies secara khusus, dan juga ke tim, dan juga orang-orang yang dikunjungi pun sampai sekarang masih bersilaturahmi dengan baik, dan kita sudah satu visi untuk sama-sama jalan mendukung Pak Anies Baswedan. Oke, makasih ya Bang. Mantap. Makasih ya. Terima kasih.